Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, kasus penyakit mulut dan kuku ditemukan di antara sapi milik peternak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Diketahui ada 3 ekor sapi yang terjangkit penyakit tersebut yang dibeli oleh peternak di Pasar Ternak Muara Bulian 2 minggu yang lalu. Kini sapi-sapi itu sedang dalam masa pemulihan serta dalam penanganan dokter hewan secara intensif. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari menerima laporan itu dari masyarakat pada Rabu 25 Mei 2022 yang lalu bahwa adanya sapi yang terkena gejala klinis PMK. Terkait laporan tersebut, Kepala Disbunak Batanghari Irwan memerintahkan seluruh petugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Menurut dokter hewan, kata Irwan, gejala yang ditemukan di sana mengarah ke PMK. Untuk memastikan itu, pihaknya mengirim sampel pengecekan itu ke Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Veteriner Bukit Tinggi. Pihaknya segera mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah supaya PMK ini tidak menular dan menyebar ke hewan lain. Maka 3 ekor sapi ini diisolasi untuk dilakukan pengobatan jangan sampai akibat serangan PMK kondisi sapi memburuk. Mendalo darat. Berita kedua, diduga tak kuat naik saat tanjakan, sebuah mobil truk angkutan beras hantam teras rumah warga di Muaro Jambi dan nyaris roboh. Kejadian itu di Jalan Lintas Jambi Muara Bulian, tepatnya di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Pantauan di lokasi terlihat pantat mobil truk bermuatan beras itu menghantam teras rumah milik Agustar, warga Mendalo Darat, Muaro Jambi. Agustar mengatakan kejadian itu sudah 3 hari yang lalu, hingga kini mobil tersebut masih terparkir di depan rumah miliknya. Ia juga mengatakan dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, hanya saja rumah miliknya mengalami kerusakan yang cukup parah. Terpantau di lokasi terlihat sisi depan dan dalam rumah milik Agustar mengalami kerusakan yang cukup parah dan nyaris roboh. Semua tembok dan tiang terasnya sudah retak dan pecah. Melihat kondisi kerusakan rumahnya, Agustar mengajukan ganti rugi pada pihak truk senilai 250 juta rupiah. Namun pihak truk hanya menyanggupi senilai 60 juta rupiah. Karena tiangnya sudah patah semua gitu, Mbak ya. Berita ketiga, kabel listrik yang berada di kilometer 12, tepatnya sebelum simpang Rimbo Bujang menjuntai nyaris ke permukaan tanah. Kabel tersebut menjuntai sejak kemarin sore pada Minggu 29 Mei 2022. Hal itu dibenarkan oleh Bambang Wiranto, salah satu pedagang gorengan. Kata Bambang, dirinya merasa terganggu dengan kabel yang menjuntai nyaris ke tanah. Bambang menyebut apalagi kabel ini menjuntai di dekat jalan lintas. Dikatakannya sudah dilaporkan ke pihak PLN, namun belum juga diperbaiki oleh pihak PLN. Sementara itu, Dedi, Kepala PLN Cabang, saat dikonfirmasi pada Senin 30 Mei 2022 mengatakan saat ini petugas dari PLN sedang mengecek ke lokasi. Ia menyebut sebelumnya tidak mengetahui kalau kabel listrik menjuntai. Diperbaiki oleh pihak. Berita keempat, kasus penyakit mulut dan kuku tidak hanya ditemukan di antara sapi milik peternak di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. PMK juga telah menjangkiti ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Batanghari diketahui ada 3 ekor sapi yang terjangkit penyakit tersebut yang dibeli oleh peternak di Pasar Ternak Muara Bulian 2 minggu yang lalu. Kini sapi-sapi itu sedang dalam masa pemulihan serta dalam penanganan dokter hewan secara intensif. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memperketat lalu lintas ternak setelah ditemukan kasus ternak yang positif penyakit mulut dan kuku. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Firdaus Khattab. Ia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Jambi terkait dengan permasalahan PMK yang saat ini sedang heboh. Pemprov akan melaksanakan video conference dan menunggu arahan Pemprov seperti apa yang terkait dalam kasus PMK ini. Lebih lanjut, ia mengatakan kalau ini sudah menjangkiti sampai ke Tanjabar, maka paling tidak Pemkab akan mewaspadai lalu lintas ternak antar kabupaten dan provinsi. Jangkit ke manusia enggak? Dia melalui
Berita kelima, Kampung Madani suku Anak Dalam, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, terlihat sepi dan kurang perhatian dari pemerintah. Dari pantauan Tribun Jambi pada Sabtu 28 Mei 2022, puluhan rumah panggung yang sempat dikelola oleh pihak TNI dan kini beralih ke pengurusan ke pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mendapatkan perhatian. Sebagian besar rumah panggung pada bagian tangga sudah mulai lapuk, bahkan halaman rumah panggung dipenuhi ilalang. Hanya ada 1 hingga 2 rumah yang menghuni rumah panggung tersebut, itu pun mereka kesulitan untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Terdapat pula sebuah masjid di kawasan Kampung Madani suku Anak Dalam orang rimba di area Taman Nasional Bukit 12. Masjid berwarna hijau hitam itu kini tampaknya tidak digunakan untuk beribadah. Salah seorang warga desa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa tidak terawat Kampung Madani suku Anak Dalam itu sejak 2 tahun yang lalu. Padahal pemerintah merogoh kocek yang dalam untuk pembangunan kawasan SAD. Puskesmas terpadu yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu juga tidak terkelola dengan baik dan terlihat beberapa sampah berserakan. Kini sudah dihuni oleh 1 keluarga SAD. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.